Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Davivi Channel. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kali ini saya akan membagikan sebuah topik mengenai gempa, yaitu tentang gempa yang terjadi di Maroko. Mungkin di antara teman-teman sudah tahu beritanya melalui televisi ataupun juga internet, tetapi bagi yang belum mengetahuinya, dapat menyaksikan video ini. Mari kita mulai pembahasan mengenai gempa di Maroko ini. Namun sebelumnya nanti jangan lupa like and subscribe channel YouTube Davivi Channel. Terima kasih. Oke teman-teman, saat ini saya akan membahas mengenai gempa yang terjadi di Maroko. Belum lama ini kita dengar beritanya terjadi gempa yang luar biasa di Maroko dan itu menewaskan banyak orang. Jadi Maroko ini merupakan sebuah negara yang terletak di benua Afrika. Maroko adalah negara Afrika Utara yang terletak di ujung barat Laut Afrika di ujung benua Eropa. Dan secara geografis Maroko ini terbentang dari Laut Mediterania dan Samudra Atlantik di utara dan barat. Masing-masing ke daerah pegunungan besar di bagian dalam hingga Gurun Sahara di ujung selatan. Jadi memang daerahnya ini merupakan daerah pegunungan hingga ke Gurun Sahara di ujung selatan. Maroko memiliki wilayah yang sebagian besar adalah gurun dan juga pegunungan yang terjal. Ibu kota dari Maroko ini adalah Rabat dan kota terbesarnya adalah Casablanca. Bahasa resmi yang digunakan di Maroko ini ada bahasa Arab, ada bahasa Berber, dan juga bahasa Prancis. Agama resmi yang ada di Maroko ini adalah Islam. Jadi mayoritas penduduknya merupakan orang Muslim. Pada tanggal 8 September 2023 lalu, terjadilah gempa yang cukup luar biasa sekitar 6,8 skala Richter. Gempa ini mengguncang daerah wilayah Marrakesh Safi dan pusat gempanya itu terletak di 71,8 km sebelah barat daya Marrakesh, berdekatan dengan kota Ifil pada kedalaman 18 km. Lebih dari 5.674 luka-luka dan 2.500 diantaranya luka berat. Banyak bangunan dan juga mercu yang bersejarah ini rusak berat akibat gempa. Dan karena gempa ini, maka pemerintah Maroko menetapkan 3 hari perkabungan nasional. Dan pemerintah Maroko mengumumkan hal ini untuk menghormati para korban gempa. Gempa ini juga dirasakan sampai ke negara lain, diantaranya ke Portugal, ke Spanyol, kemudian Mauritania, Aljazair, Sahara Barat, dan di sepanjang pantai selatan Gibraltar. Dan gempa ini merupakan gempa yang cukup mematikan, karena ini memang terjadi di wilayah yang padat penduduk. Dan juga jenis bangunan yang ada di situ merupakan bangunan yang rentan terhadap guncangan gempa. Jadi konstruksi bangunannya itu dari bata dan tanpa perkuatan. Jadi memang rawan apabila terjadi gempa. Dan juga memang terjadinya gempa ini pada malam hari di atas jam 11 malam. Sehingga itu waktunya orang tidur, waktunya orang di dalam rumah, waktunya orang istirahat. Sehingga ketika terjadi gempa tentunya banyak orang yang tidak siap. Dan ini yang menyebabkan banyak juga orang tewas atau banyaknya kematian. Karena banyak orang juga yang terjebak di dalam reruntuhan. Dan juga gempa ini merupakan tabrakan dari lempeng tektonik Afrika dan Eurasia pada kedalaman yang relatif dangkal. Sehingga ini membuatnya menjadi berbahaya. Menurut seismolog Richard Walker, bahwa akibat daripada gempa ini atau dampaknya masih terus dirasakan dalam beberapa bulan ke depan, karena memang banyak orang yang kehilangan tempat tinggal dan juga kehilangan orang terdekat mereka, dan juga dampak yang buruknya akibat gempa itu masih terasa. Ini memang akan dirasakan oleh orang di sana, dan ini mereka bisa merasakannya sampai musim dingin tiba. Jadi meskipun bencananya itu telah terjadi, dampaknya dan kebutuhan akan pertolongan atau bantuan itu masih akan terus dibutuhkan sampai beberapa bulan ke depan. Jadi itulah sekilas mengenai gempa yang terjadi di Maroko.
Dan ini merupakan bencana yang cukup memprihatinkan, dan kita sebagai umat Tuhan, kita dapat berdoa agar para korban dapat segera mendapatkan penanganan yang baik. Dan pemerintah Maroko juga dapat segera melakukan hal-hal yang terbaik di wilayah akibat gempa tersebut, supaya warga di sana bisa kembali menata kehidupan mereka. Dan kita memang harus waspada, khususnya untuk teman-teman ataupun siapapun yang tinggal di lokasi yang merupakan pertemuan daripada lempeng tektonik, ataupun juga yang biasa terjadi gempa atau daerah rawan gempa. Ini harus ekstra hati-hati. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah wawasan kita, dan kita juga jangan lupa berdoa supaya para korban gempa ini dapat segera mendapatkan pertolongan, dan juga kita berdoa supaya pemulihan segera terjadi di sana. Dan kalau memang teman-teman juga ada yang lokasinya berdekatan dengan lokasi gempa, dapat juga memberikan bantuan untuk para korban gempa. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat, dan sampai bertemu kembali di topik yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati.